Jadi saat kita puasa Pak Haji, terus Oke, kita mimpi basah. Apakah Hmm. puasa itu batal Ini dan harus kayak gimana? Nah, itu Pak Haji tuh. mimpi basahnya mimpi hujanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Feel My Channel. Bersama gue Fairuz Ramlan dalam segmen Tanya Pak Haji. Bagi teman-teman yang ingin tanya seputar tentang Islam, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagram gue yang akan gue cantumkan pada video ini. Dan insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Sebelum memasuki segmen Tanya Pak Haji, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng serta like, comment, and share. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terus sehat ya? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah di bulan yang barokah ini alhamdulillah kita sudah berada ke 15. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal Gimana alamin. Feru, sehat ya? Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semua Pak Haji. Ibu sehat Pak Haji, Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, ya. Sibuk apa nih Pak Haji nih dalam pandemi seperti ini nih Pak Haji nih biasanya? Ya, alhamdulillah dalam keadaan seperti ini. Jadi kita ikutin dan taatin aja aturan pemerintah. Tetap diam di rumah, tapi nggak lepas. Walaupun kita tetap di rumah, dakwah juga tetap harus jalan, insya Betul, Allah. betul banget. Melalui media bisa ya Pak Haji ya, nggak cuman kita hanya mentang-mentang wabah kita malah diam aja gitu ya. Betul. Tapi untuk kegiatan di sana sendiri Pak Haji, apakah masih aman Pak Haji? Di sini alhamdulillah, untuk di daerah sini masih alhamdulillah, bahkan jangan sampai ada ya COVID-19, mudah-mudahan. Amin. Pak Haji sendiri tinggal di daerah mana sih Pak Haji? Saya stay di Citayam. Wah, Citayam. Majelis Al-Busro. Masya Allah. Oh, Zadul Muslim. Iya, betul. Oh iya, benar. Pak Haji, langsung aja nih Pak Haji nih. Kita langsung ke materi Pak Haji ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Haji. Mungkin teman-teman sekalian pengen nanya ke temennya ataupun ke gurunya, malu nih Pak Haji nih. Maka dari itu pengen tanya nih Pak Haji. Ya namanya juga tentang hukum agama, kalau kita salah kita dosa dong, benar dong. Kalau kita misalnya kita nggak tahu ilmunya, ya sia-sia hidup kita, benar dong. Iya. Betul. Bahkan ibadah kalau tanpa ilmu virus, fakuluman bighairi ilmin ya'malu a'malu. Satu ibadah yang kita kerjakan tanpa ada ilmunya, mardudatun la tuqbal, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada kekurangan dalam hal agama, jangan pernah malu, jangan benar. Tanya kepada Memang kebanyakan tersebut itu untuk anak zaman sekarang itu malu, yang ada mentang-mentang ada Mbah Google. Itu nggak salah sih emang. Tapi alangkah di dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang saya tahu sendiri, itu kita harus tahu jelas antara gurunya siapa, latar belakang gurunya siapa, dan juga ilmu gurunya gimana. Benar gak sih Pak Haji? Betul. Nah, maka dari itu nggak sembarangan nih sebenarnya untuk mengambil guru juga ya Pak Haji ya? Ya, begitulah. Harus tahu dulu ya. Lulusan mana, siapa gurunya, sanatnya perlu jelas. Jangan sampai kita punya anak didik, kita punya anak cucu, itu salah mengambil. Kan sekarang sudah banyak kita lihat
orang-orang yang di luar yang pakai merek Islam, tapi kelakuannya, akhlaknya Islam. Nah, harus tahu siapa kita, belajar mana, siapa, dan kita harus tahu. Langsung aja nih Pak Haji nih ya. Langsung kita ke Iya, pertanyaan yang satu ya, nih Pak Haji nih. Oke, siap. Ini agak mainstream juga nih Pak Haji nih. Tapi emang benar-benar Apa itu? harus Apa itu? dipelajarin Pak Haji nih. Jadi Iya, gini, boleh. jadi saat kita puasa Pak Haji, terus Oke, kita mimpi basah. Apakah puasa itu batal Ini dan harus kayak gimana? Nah, itu Pak Haji tuh. mimpi basahnya mimpi kehujanan gitu. Jadi mimpi basah, mimpi kehujanan gitu ya. Gitu, Jadi begini. dia lagi tidur, dia Ya, lagi tidur, abis itu kena kesiram Ah. emaknya Pak Haji. Terus gimana? Oh. Jadi begini Pak Erus ya. Iya. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang membatalkan puasa ada 9. Iya. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada di badan kita. Oke, termasuk salah satunya satu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan 2 lubang yang ada di bawah, lubang kemaluan dan lubang yang ada di belakang. Nah, itu masukkan 5 lubang. Di antaranya, jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tersebut, maka batal puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu muntah disengaja. Dicolok. Jadi kalau kita ya? siang kita colok-colok itu mulut kita gitu, kemudian kita muntah, itu batal puasanya. Tapi kalau muntah yang enggak disengaja enggak batal. Contoh, virus naik mobil, kemudian mabok, muntah, itu enggak batal puasanya karena muntahnya tidak disengaja. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haid, sudah paham itu jelas. Kemudian yang keempat adalah wanita yang melahirkan, yang kelima adalah wanita yang sedang nifas. Itu juga adalah orang-orang yang membatalkan puasa. Kemudian ada lagi yang hilang akal. Hilang akal ini dalam hal ini adalah gila. Jadi kalau ada orang tiba-tiba puasa, kemudian siang, kemudian gila, hilang akalnya, maka itu batal puasanya. Kemudian bersetubuh, kalau yang suami istri, itu juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Jadi kalau mengeluarkan sperma dengan sengaja, maka itu hukumnya batal. Tapi ketika siang, kemudian kita tidur, tiba-tiba Allah Ta'ala kasih rezeki, kita mimpi asik dengan istri dan sebagainya gitu kan. Kemudian pas bangun tiba-tiba udah basah. Batal nggak puasanya? Enggak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarnya sperma dengan cara mimpi atau tidak sengaja, maka itu tidak batal. Tapi kalau keluarnya sperma dengan disengaja, yang kita kenal dengan tadi dan sebagainya, maka itu batal puasa. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi iya, insya Allah kalau memang keadaannya mimpi, insya Allah itu nggak batal karena tidak sengaja. Oke, berarti inti dari semua kalau misalnya disengaja seperti maaf kayak onani begitu berarti ya Pak Haji ya? Itu batal. Itu batal. Itu tapi kalau sengaja di siang hari itu batal. Itu bukannya harus bayar fidyah atau gimana Pak Haji? Wah itu dosanya luar biasa itu. Dosanya luar biasa. Kalau memang dia sengaja itu dosanya luar biasa. Bukan hanya batal puasanya, bukan hanya harus memodok puasanya, tapi udah jelas itu udah dosa besar yang dia lakukan selama. Oh, termasuk dosa besar berarti. Walaupun itu dilakukan dengan istri yang halalnya atau istri yang sah. Oke. Alhamdulillah pertanyaan pertama sudah terjawab. Jadi intinya kita kalau misalnya nggak sengaja nggak apa-apa, jadi langsung aja mandi hadas ya Pak Haji. Iya, betul. Nah, itu seputar mandi hadas. Ini ada pertanyaan lagi pas banget. Kalau misalnya itu sebenarnya itu kan kita mandi hadas nih. Terus cara mandi hadas yang benar itu bagaimana Pak Haji? Mandi junub atau mandi hadas ya? Ya, mandi junub. Yang pertama ketika kita udah masuk kamar mandi, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan, oke. Kita bersihin tangan kita. Setelah cuci tangan, kita bersihin kemaluan kita. Oke. Setelah bersihin kemaluan, kita wudhu. Seperti layaknya wudhu pengen sholat. Seperti biasa. Umur, hidung, muka, semua. Seperti layaknya untuk wudhu untuk sholat. Setelah kita selesai wudhu, mulai kita basahin. Yang pertama kita basahin kaki kanan. Jangan langsung kepala. Kalau langsung kepala, biasanya kadang-kadang mandinya tengah malam. Ya kan? Iya. Dingin.
Nah, itu ada kejadian orang banyak kena rematik atau stroke jatuh mendadak di kamar mandi. Itu karena langsung nyiram kepala pakai air. Airnya air dingin lagi. Maka dari itu dianjurkan dari kaki dulu, kaki kanan, pelan-pelan, biar kemudian kaki kiri, baru kita basahin dulu sampai ke atas, sampai kita basuh kepala kita, biar basah semua badan. Setelah basah semua badan, baru kita sabun. Insya Allah kita jelas. Insya Allah sempurna. Tapi mohon maaf nih Pak Jiri, tata cara mandi hadas yang sesuai dengan ajaran Rasulullah ya agar kita mendapatkan agar kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah itu bagaimana sih Pak Haji sebenarnya? Agar semua teman-teman sendiri yang nonton gimana tahu gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama gitu. Cuci tangan, kemudian cuci kemaluan kita, kemudian kita wudhu biar dapat sunnahnya. Oke. Nah, setelah wudhu baru mulai kita basahi. Diawali dengan mulai kaki kanan, kemudian kaki kiri, baru sampai ke atas, sampai ke kepala kita. Yang kita takutkan kalau kita mulai langsung dari kepala, seperti yang tadi Virus bilang, menjadi banyak penyakit. orang yang stroke di kamar mandi, banyak orang yang langsung bisa rematik di kamar mandi, atau kejang-kejang di kamar mandi, karena ia kaget. Ketika langsung dibasuh kepalanya, air di kepalanya dingin. Nah, itu bisa mengakibatkan juga stroke, karena jantung kaget. Kalau untuk apa aja nih? Kalau dari bentuk ketika kita mandi kan sabunan tadi ya, ada poin di sabunan. Itu menyentuh kemaluan atau tidak? Nggak apa-apa, sebetulnya kemaluan nggak apa-apa. Walaupun bata kan nanti setelah setelah selesai kita mandi kan kita wudhu kembali. Oke, berarti di ujungnya memang kita wudhu kembali. Iya, walaupun kita dalam keadaan junub, tapi kita disunahkan untuk berwudhu dulu sebelum kita melakukan mandi atau mandi hadas besar. Insya Allah. Kalau misalnya nggak ada contoh nih, nggak ada sabun, nggak ada sampo, apakah tetap sah mandi hadasnya Pak Haji? Sah insya Allah. Insya Allah sah. Berarti hanya syaratnya itu juga sah. dengan air. Iya, harus basah seluruh. Iya, betul. Kalau kita nggak tahu untuk tata cara mandi hadas itu berarti memang benar-benar fatal banget Pak Haji ya. Makanya kitab fikih biasanya yang pertama tuh diawali ada bab toharo, bab bersuci. Iya. Karena memang awalnya semua dari air. Iya, ingat ya. Air kita suci, insya Allah wudhu kita sah. Wudhu kita sah, insya Allah salat kita sah. Salat kita sah, insya Allah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kunci utamanya dari air, bab toharo. Maka dari itu perlunya kita mengkaji, perlunya kita belajar, perlunya kita banyak-banyak dengan tujuan jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan semua sia-sia. Salat kita sia-sia, wudhu kita sia-sia, puasa kita sia-sia, zakat kita sia-sia. Seperti yang saya bilang tadi, Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudat. Satu ibadah, satu pekerjaan ibadah yang kita lakukan tanpa ada ilmunya, mardudatun la tuqbal alias ditolak oleh Allah Subhanahu. Karena itu, mumpung kita masih punya kesempatan pada adik-adik, pada remaja, jangan pernah bosan, jangan pernah malu bertanya kepada ulama, kepada para guru yang ada di sekitar kita dengan tujuan biar lebih sempurna lagi ibadah kita. Ketika ibadah kita sempurna, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Iya, jadi begitu Virus. Alhamdulillah tuh. Bagi teman-teman sekalian berarti kalau misalnya satu itu fatal banget kalau kalian salah tata cara mandi hadas. Itu benar-benar sampai-sampai megang Al-Quran, mau masuk masjid pun nggak boleh. Bahkan kita serba salah ya kalau misalnya kita sholat ataupun tidak sholat itu serba salah. Tidak sholat dosa, apalagi sholat dalam keadaan najis. Benar ya Pak Haji ya? Betul. Hukum Islam itu lebih toleran, akan tetapi gimana caranya kita benar-benar untuk mematuhinya. Benar kan? Iya. Kan kebanyakan di luar-luar sendiri kan pada ngomong katanya, oh ini ribut gini. Sebenarnya dia nggak tahu bagaimana manfaat dari semuanya ya Pak Haji ya. Ketika kita jalankan, insya Allah tidak ada yang sulit. Betul. Iya, insya Allah. Benar-benar. Memang kadang-kadang kalau kita lihat, waduh, 1, 2, 3, semua panjang, bingung, sulit. Tapi ketika kita jalankan satu persatu, dengan step by step, insya Allah itu jauh lebih mudah. Sama seperti kayak orang mau melaksanakan ibadah umroh kan, ibadah haji,
Kadang-kadang terasa sulit. Wah, tawa pertama bacaannya apa, tawa kedua bacaannya apa, sa'i pertama bacaannya bingung gimana ngapanya. Ternyata ketika kita praktek langsung, insya Allah di sana ada pimpinnya, di sana ada mutawifnya, kita jalan bareng, kita tawa rame-rame, insya Allah jauh lebih mudah. Makanya Betul. itu jangan bingung, jangan ragu, jangan malu, banyak bertanya kepada Guru yang ada di sekitar. Insya Allah buat kita. Oh, gitu. Ngomong-ngomong Virus, buka masih lama kan nih? Udah jam 5 lewat ya, Pak Haji. Oh, baru jam 5. Iya. Nggak kerasa Makanya, juga ya. nih nggak ada teh manis lagi di sini nih, Pak Haji. Iya. Aduh. Buka di mana nih Virus nih? Di rumah? Buka di rumah. Tapi alhamdulillah lagi ada komunitasnya Pak Haji nih. Kebetulan nih Oh kita gitu. bikin community Pak Haji. Pas banget Iya, yang alhamdulillah. digalang oleh yang dinaungi oleh Ustadz Asli Ahmad. Jadi Oh membuat ya, ya setelah sama ya Pendurenan ya. Insya Allah. Pendurenan. Virus, kalau Ya. ente terus menggalang buat bagi-bagi takjil buat orang berbuka, ada sebuah hadis begini. Apa? Al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafar. Al-jannatu Sorga itu rindu dengan 4 golongan manusia. Oke. Biasanya kita yang rindu pengen masuk sorga. Betul. Betul. Malah surganya yang Tapi rindu ini bahkan. sorga yang rindu sama kita. Masya Allah. Kalau Virus lagi dirinduin sama pacar kan luar biasa. Masya Allah. Nikmat banget. Jangan ngomong yang Siapa itu, yang dirinduin sama sorga? Iya. Siapa yang dirindukan oleh sorga akan kedatangannya? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang lidahnya basah dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang pandai jaga lisannya. Okay. Selama puasa dikunci lisannya, nggak gibah, nggak ngomongin orang dan sebagainya. Yang ketiga nih, yang Virus yang lakukan, yaitu wa mut'imil ji'an. Orang yang suka kasih makan orang yang lapar. Dalam hal ini, orang yang lapar adalah orang yang berpuasa. Virus punya kegiatan tiap sore bagi-bagi takjil. Insya Allah, sorga akan rindu dengan kedatangan golongan orang yang suka kasih makan. Amin. Dan yang keempat, kata Nabi, yang dirindukan oleh sorga adalah waso'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Itu 4 golongan. 4 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk 4 golongan tersebut. Amin ya Allah. Amin. Sorga akan rindu. Amin. Itu yang membagikan itu Pak Haji, di poin ketiga, apakah itu termasuk dengan para donatur-donatur Pak Haji? Termasuk. Sababnya ada donatur, bisa adanya kolak. Sababnya ada Virus yang ngebagiin, itu orang bisa berbuka. Dan semua juga yang terkait. masak, termasuk yang masak. Termasuk, insya Allah kebagian pahalanya semua, insya Allah. Saling terkait. Ada donatur, berikan bantuannya. Kemudian ada yang masakin, bikin kolak dan sebagainya. Kemudian ada petugas yang ngebagiinnya. Kemudian ada yang menikmatinya. Insya Allah semua saling terkait. Insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin. Benar. Berarti benar-benar itu surga yang rindu ya. Bukan lagi kita. Biasanya kita yang kepengen banget masuk surga. Ya Allah, tolong masukin surga bersama orang yang sedang macet di jalan. Orang yang sedang dalam perjalanan pengen pulang, mungkin terlambat, kemudian tiba-tiba ada yang bagi takjil untuk berbuka, Masya Allah. Lis-shaimi farhatun inda iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kenikmatan buat orang berpuasa. Yang pertama adalah ketika ia berbuka. Dalam keadaan macet, dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan bingung, masih jauh, tiba-tiba ada yang bikin kasih takjil, Masya Allah, kegembiraan yang dia dapatkan buat orang berpuasa itu. Ketika kita buka, alhamdulillah, makan nama apa aja. Betul. Enak betul emang. Makan apa aja juga kenyang. Saya pernah buka puasa nggak sama apa-apa. Cuma nama sop doang sama sate enak. Pak Haji nggak minum berarti? Nggak seret dong berarti? Nggak seret ya? Iya, makan sama sop sama sate sama kelapa dah. Ya Allah, Masya Allah.
Bisa aja benar ya. Berarti sebenarnya itu benar-benar pahalanya besar banget ya Pak Haji ya, untuk kita Ya, berbagi di luar bulan biasa. Ramadan yang suci Luar ya. biasa. Luar Bahkan biasa. katanya Luar biasa. sendiri di bulan yang suci ini pahala sunnah bagaikan pahala wajib. Benar ya Pak Haji? Betul. Sholat sunnah dihitung wajib oleh Allah. Masya Allah. Sholat wajib dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan oleh Allah. Baca Quran di luar Ramadan, nilai pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. 10 Tapi ketika kita baca Quran di bulan Ramadan, 1 huruf dihitung 100 kebaikan oleh Allah Masya SWT. Allah. Luar biasa. Benar-benar ya. Begitu kalau bisa bulan Ramadan tiap hari ya Pak Haji. Iya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu akan keutamaan keistimewaan di bulan Ramadan, maka mereka berkeinginan semua 1 tahun jadi bulan Ramadan. Dan bahkan termasuk orang yang rugi yang tidak benar-benar tidak bergembira atau tidak merayakan atas hadirnya bulan Ramadan ya Pak Haji. Sebab kan tahun yang akan datang kita nggak tahu. Betul. Apa kita masih kesampaian di bulan Ramadan? Betul? Betul. Apa kita masih ketemu lagi bulan Ramadan? Kita. Oke, Pak Haji. Yang terakhir nih, Pak Haji nih. Yang terakhir nih. Apa yang Pak Haji pengen sampaikan kepada para remaja sekalian, khususnya pada bulan Ramadan ini, Pak Haji? Ya, kepada adik-adik saya, para remaja, para remaji, ya. Alhamdulillah kalian semua adalah merupakan tulang punggung 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Ini kampung ini, kota ini, bahkan bangsa ini semua ada di tangan kalian. Kalau kaliannya semua insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah kampung kita, bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia, bangsa yang baldatun thayyibat. Pada itu masa depan bangsa ini, masa depan kota ini, masa depan kampung ini semua ada di tangan anak-anaknya. Pada itu, wahai para pemuda, jadilah kalian generasi bangsa yang baik. Jadilah kalian generasi bangsa yang punya potensi. Jadilah kalian generasi bangsa yang sekiranya bisa berdakwah, bisa memakmurkan masjid, bisa berdakwah memajukan baik itu keluarga, lingkungan, dan kampung. Mudah-mudahan kalian semua termasuk golongan para pemuda dan para pemudi yang soleh dan soleha, yang manfaat masyarakat, manfaat bagi lingkungan, dan juga manfaat bagi agama. Amin. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih banyak Pak Irus. Semoga selalu sehat. Salam untuk keluarga semuanya. Amin. Biar sehat ya, terus. Doain juga di sini biar istiqomah. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan Pak Haji. Insya Allah ini upload di YouTube nggak apa-apa Pak Haji ya? Iya, oke, siap. Buat jadi siar Pak Haji ya. Oke. Iya, amin. Nanti amin. Untuk teman-teman sekalian yang pengen tahu Instagram Pak Haji Iskandar, insya Allah saya akan tulis di bawah sini. Jangan salah, Bapak Kiai Haji Iskandar ini juga Masya Allah bermain Instagram. Dibilang Pak Haji Gaul. Wah, termasuk. Waduh. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah. Semua salam buat keluarga Pak Irus, buat teman-teman juga. Betul. Amin. Ya udah, gitu aja Pak Haji. Mohon maaf apabila salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Gue tunggu pertanyaan kalian pada kolom komentar dan insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi gue dan juga bagi teman-teman semuanya. Sebelum gue tutup pada segmen kali ini, gue mempunyai satu quotes untuk kalian semua. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan jadi orang yang pintar dalam berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك
عظيم